adalah bagaimana memilih tema ya teman-teman ya saya bilang tadi memang teman-teman yang kalau dibilang marketing pasti kan nulisnya buku marketing kan, tapi kan marketing itu kan banyak teman-temannya. Ini buku branding marketing, ini juga buku super marketing, kemudian bagaimana ada tulisan mengenai strategi marketing, ada bagaimana membuat target sasaran, ada bagaimana membuat kampanye pemasaran. Jadi banyak topik ya teman-teman dalam marketing ya. Sama kalau teman-teman di bidang HRD tentu banyak ya bidang psikologi yang teman-teman harus bisa tulis gitu, ataupun kalau teman di finance, ilmu finance itu sangat luas ya, teman-teman bisa menulis banyak topik ya. Nah, dari sekian banyak topik yang teman-teman ada di bidang profesi teman-teman ya, teman-teman bisa memilih ya topik yang menurut teman-teman itu menarik untuk ditulis dan relevan dengan target pembaca teman-teman gitu. Nah, cara untuk memilih tema itu ada beberapa macam teman-teman ya. Secara ringkas, secara sederhana tuh ada 3. Yang pertama adalah teman-teman sesuaikan dengan minat dan keahlian ya. Jadi artinya ya, ini kayak seperti saya menulis buku trade marketing. Saya sangat berminat di trade marketing. Karena apa? Trade marketing ini adalah ilmu marketing yang mulai baru berkembang ya, baru 20 tahunan diterapkan di Indonesia. Di dunia mungkin baru sekitar 30 tahunan gitu. Jadi ilmunya masih berkembang terus sehingga sangat menantang ya, sangat challenging. Dan ilmu trade marketing itu sekarang sudah berkembang di super marketing. Sekarang erat kaitannya dengan penggunaan teknologi ya teman-teman, penggunaan big data, penggunaan teknologi, penggunaan digitalisasi itu sekarang banyak diterapkan untuk trade marketing. Itu berarti saya berminat ya dengan bidang trade marketing. Kemudian sesuai dengan keahlian ya, karena saya sudah 4 tahun ya teman-teman, 5 tahun memegang departemen trade marketing, senior manager trade marketing, dan saya benar-benar di satu perusahaan elektronik itu membangun departemen trade marketing dari nol ya, dari tidak ada tim sampai punya tim 14 orang gitu. Nah itu berarti kan saya juga ya insya Allah punya keahlian ya cukup teman-temannya. Makanya saya akhirnya memutuskan menulis buku entrepreneur marketing ya, karena saya punya minat yang kuat terhadap marketing dan juga punya keahlian yang cukup ya untuk menulis buku marketing ini gitu. Nah kemudian yang kedua teman-teman, relevansi dengan isu ya teman-teman. Jadi artinya ya teman-teman jangan menulis sebuah buku walaupun itu terkait dengan keahlian teman-teman, tapi buku itu juga relevan dengan zaman sekarang. Misalnya teman-teman di bidang komputer gitu ya, teman-teman di bidang komputer kan sekarang sudah bicaranya AI kan. Mungkin kalau teman-teman nulis AI itu relevan dengan masa sekarang gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman bukan nulisnya AI, tapi teman-teman menulis bagaimana membuat programming dengan menggunakan DOS gitu kan. DOS itu kan sebelum ada Windows kan. Nah, itu kan berarti kan udah nggak relevan ya. Nggak ada sekarang orang yang pakai DOS gitu kan untuk membuat programming data misalnya, programming program komputer gitu kan, pasti menggunakan software yang lain ya teman-teman. Ya jangan menulis dengan menggunakan DOS, tapi gunakanlah menulis dengan menggunakan software-software yang sekarang masih dipakai ya, software-software yang sekarang berkembang gitu. Jadi itu teman-teman harus menetapkan topik itu relevansi dengan isu-isu yang ada sekarang ya di bidang keahlian teman-teman gitu. Nah, yang ketiga teman-teman harus itu penting bagi pembaca ya teman-teman. Nah, jadi jangan teman-teman nulis buku yang mungkin relevan dengan isu sekarang tapi tidak menarik bagi pembaca ya. Jadi ya seperti saya nulis buku trade marketing ini, kenapa? Ini buku trade marketing ini setahu saya di kampus pun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu belum ada ya mata kuliah trade marketing gitu. Padahal sekarang posisi trade marketing itu di suatu perusahaan itu bisa sampai level direktur gitu ya. Jadi ada sebuah perusahaan asing, perusahaan consumer goods, saya nggak mau nyebut namanya, itu sekarang di bidang sales marketing ada 3 direktur ya. Dulu hanya ada 2 direktur, direktur sales dan direktur marketing. Nah sekarang di perusahaan tersebut ada direktur trade marketing gitu. Berarti kan trade marketing itu sudah satu divisi sendiri kan. Nah itu kan berarti kan sementara yang menguasai trade marketing itu belum banyak gitu kan. Jadi sehingga ya orang perlu banyak belajar tentang trade marketing. Orang butuh buku-buku trade marketing. Nah makanya buku ini kan penting bagi pembaca teman-temannya, orang-orang yang mungkin ingin mengembangkan karirnya ataupun ingin merubah karirnya ke trade marketing sebagai bidang yang saat ini menurut saya masih sangat menjanjikan ya. Nah makanya ya ketika kita menulis suatu buku itu kita harus yakin topik yang kita pilih itu penting bagi pembaca gitu ya teman-teman. Jadi ya teman-temannya, ketika teman-teman ingin menulis suatu buku sesuai dengan bidang keahlian teman-teman dengan genre ilmiah populer, ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Pertama teman-teman harus sesuaikan dengan minat dan keahlian teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak terlalu sulit untuk menulisnya. Kemudian yang kedua teman-teman harus topik yang teman-teman tulis itu relevan dengan isu-isu sekarang ya. Jangan isu-isu yang sudah jadul, isu-isu yang sudah kuno teman-teman tulis sekarang, itu nggak akan laku gitu. Tapi kalau teman-teman nulis isu-isu yang sekarang lagi isu-isu yang sekarang lagi trending ya, orang akan banyak tertarik dengan buku teman-teman gitu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang teman-teman tulis itu penting bagi pembaca ya. Pembaca itu menganggap bahwa apa yang teman-teman tulis itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Nah itu teman-temannya 3 hal itu yang teman-teman
harus pastikan ketika teman-teman ingin menetapkan suatu topik ataupun tema tertentu ya, adalah dari teman-teman menulis buku ilmiah populer yang sesuai dengan bidang profesi teman-teman gitu. Nah,